Selamat malam, kembali lagi bersama saya Silvestra Frida Mardu, mahasiswa kelas A program studi sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan isi buku yang ke-9 mata kuliah sosiologi terapan yang berjudul politik konflik atau konflik politik. Yang pertama, bagaimana konsep tradisional dan masalah cocok dengan postmodern global, medium, gerakan politik, dan pengguna internet. Lanjut, teori gerakan sosial sangat relevan dan penelitian ini, karena banyak diantaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial, misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting, belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia. Memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial gerakan atau gerakan sosial untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun, masalahnya adalah banyak yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini. Pada analisis terakhir, ada modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya kekuasaan. Konsep ini akan diperiksa dan urutan ini dibagi di bagian selanjutnya untuk menentukan apakah mereka tetap ada ketika mereka terhubung ke media postmodern seperti internet. Namun, masalahnya adalah bahwa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya kekuasaan. Konsep ini akan diperiksa dalam urutan itu di bagian selanjutnya untuk menentukan apakah mereka tetap ada ketika mereka terhubung ke media postmodern seperti internet. Ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Namun dalam hal ini, kepadatan sebuah kelompok sosial yang menjadi sasaran gerakan, yang digambarkan sebagai elemen utama dalam membuat tindakan terorganisir harus didefinisikan ulang. Lanjut, politik internet, demokrasi, partisipasi, kekuasaan. Demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, itu akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintah sehingga menantang tradisi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang, informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingatkan hal ini, dapatkah kita berbicara tentang politik baru di internet atau demokrasi adalah istilah tradisional yang dibiarkan tidak berubah oleh realitas postmodern media baru? Dalam dunia kontemporer, demokrasi hanya dapat sepenuhnya ditopang oleh jaminan mempertanggungjawabkan semua sistem tenaga yang terkait dan saling berhubungan dan ekonomi untuk politik. Sistem ini melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk elemen, namun sering melintas batas-batas teritorial bangsa-bangsa bagian. Beginilah pandangan Health. Kemudian, demokrasi harus sesuai IGEL dikaitkan dengan kerangka kerja yang meluas dari lembaga-lembaga demokrasi dan prosedur untuk apa yang disebut model demokrasi kosmopolitan. Dimiliki membuat 3 poin penting. Yang pertama, proses ekonomi, politik, keterkaitan hukum, militer, dan budaya mengubah sifat, ruang lingkup, dan kapasitas negara berdaulat dari atas karena kemampuan pengaturannya adalah tantangan diperpanjang dan dikurangi di beberapa bidang. Yang kedua, cara antar regional dan global
Keterhubungan menciptakan rantai keputusan dan hasil politik yang saling terkait antara negara bagian dan warganya, mengubah sifat dan dinamik nasional sistem politik itu sendiri. Ketiga, cara kerja kelompok lokal, gerakan dan nasionalisme mempertanyakan negara bangsa dari bawah sebagai perwakilan dan sistem kekuasaan yang akuntabel. Demokrasi menurut Health harus disepakati dengan ketiga perkembangan ini dan implikasinya bagi nasional dan pusat tenaga internasional. Dalam konteks yang sama, struktur hierarki dari sistem negara itu sendiri telah terganggu oleh munculnya ekonomi global, ekspansi pesat hubungan dan komunikasi transnasional, pertumbuhan ekonomi internasional organisasi dan rezim, dan perkembangan gerakan transnasional dan aktor yang semuanya menantangkan kemanjurannya. Dengan penyebaran internet, di sana adalah ruang lingkup untuk lokalisme internasional baru yang menemukan ekspresi dalam virtual komunikasi. Dengan beberapa orang melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa global baru cyberstate sedang terbentuk. Ada juga tanda-tanda bahwa komunitas online akan menawarkan dimensi lebih lanjut untuk identitas pribadi dalam suatu yang sudah kompleks dunia. Masalahnya tetap bahwa sangat meragukan bahwa perubahan ini akan terjadi, akhirnya merusak gagasan tentang kedaulatan. Menurut Everett, orang masih hidup dalam lokasi fisik dan gagasan tentang keamanan dunia maya terputus-putus gagal memikirkan tempat tumbuh di dunia maya. Namun, dapat dikatakan bahwa pandangannya akan terbatas mengingat lebih banyak tantangan baru yang dihadapi negara terutama yang tidak demokratis, yaitu di bagian pembangkangan Cina dan pusat internet censorship internasional. Untuk melanjutkan Health, model kosmopolitan akan mengupayakan pencipta sebuah legislatif dan eksekutif transnasional yang efektif di tingkat regional dan global, terikat oleh dan beroperasi dalam ketentuan hukum demokrasi dasar. Ini akan melibatkan pembentuk parlemen daerah dan peningkatan peran tersebut di mana mereka sudah ada, sehingga mereka menjadi diakui pada prinsipnya sebagai sumber yang sah dan independen dari regulasi regional dan internasional. Karenanya, Health menulis, mereka yang ingin meningkatkan kesetaraan di seluruh wilayah dunia, penyelesaian sengketa damai dan demilitarisasi, perlindungan manusia, hak dan kebebasan mendasar, keberlanjutan lintas generasi, saling pengakuan budaya, pengakuan timbal balik, dan politik identitas ikal dan agama, dan stabilitas politik di seluruh lembaga politik. Semua itu meletakkan elemen-elemen penting bagi demokrasi kosmopolitan masyarakat. Selanjutnya adalah masuk di teori. Yang pertama, teori gerakan sosial. Bagian ini pertama-tama melihat tema umum tentang bagaimana studi tentang gerakan sosial berkembang, sifat dari gerakan sosial baru, apakah mereka mewakili semua pergeseran dalam masyarakat pasca industri, dan argumen orientasi kelas menengah. Kemudian lebih analitis model mobilisasi sumber daya klasik untuk memobilisasi struktur digunakan proses pembingkaian dan struktur peluang politik untuk dianalisis bagaimana ini terpengaruh ketika gerakan sosial baru memanfaatkan internet. Masalah dan teori gerakan dengan teori gerakan sosial seperti yang akan dilakukan oleh pembaca biasa segera memperhatikan apakah sebagian besar analisis lebih memilih generalisasi empiris daripada memberikan konsep analitik yang berguna. Hasilnya adalah itu membutuhkan teori untuk mendukung studi kasus mereka. Para ahli teori memilih dan mencampurkannya pendahuluan dengan memukakan teori mereka sendiri untuk menjelaskan temuan empiris. Artinya, pemeriksaan terhadap 30 sosial berbeda gerakan
dapat dengan mudah menghasilkan 30 penjelasan berbeda tentang gerakan sosial. Ini karena para ahli teori bertujuan untuk mendapatkan penjelasan global terlepas dari fakta bahwa bidang gerakan sosial sulit dipahami dan apa perbedaan untuk misalnya antara gerakan organisasi protes dan acara protes. Pendekatan tradisional untuk aksi kolektif biasanya merumuskan beberapa pertanyaan mental. Melalui proses mana para aktor membangun kolektif tindakan, bagaimana persatuan berbagai elemen aksi kolektif dihasilkan, melalui proses dan hubungan di mana individu menjadi terlibat atau cacat dari aksi kolektif. Dua bentuk penjelasan terulang. Seperti dalam teori sosial, pada umumnya ada pembagian agen atau struktur. Begitu juga teori gerakan sosial, penjelasannya biasanya didasarkan baik pada struktural kondisi dan disfungsi sistem sosial, atau pada perbedaan nilai dan perbedaan psikologis antar individu. Yang kedua adalah teori media. Perang Teluk telah berakhir dan berskala. Penghapusan total perang dan informasi propaganda komentar dengan juru kamera di tank pertama dan reporter perang sekarat dalam kematian heroik. Campuran dari manipulasi opini publik yang tercerahkan dan terlupakan aktivitas. Semua ini adalah ekspresi lain untuk layar pengalaman. Ini kekosongan antara laki-laki dan nasib mereka, di mana nasib mereka yang sebenarnya berada seolah-olah peristiwa yang dibangkitkan dan mengeras terjadi dari peristiwa itu sendiri. Laki-laki direproduksi menjadi bagian berjalan dalam film dokumenter monster yang memiliki tidak ada penonton karena paling sedikit dari mereka yang terlibat di layar. Demikianlah penjelasan mengenai isi buku ini. Sekian dan terima kasih.